warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dengan NIM 2030111011. Nah, baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan video praktikum mengenai tentang minyak atsiri produksi pada minyak seri wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Nah, di mana dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Elvira MSI. Nah, di mana judul minyak atsiri produksi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Nah, tujuan dari praktikum ini itu kita mampu memahami prinsip kerja dari destilasi uap air. Nah, kemudian kita mengetahui cara produksi minyak atsiri dari seri wangi dengan menggunakan metode uap air. Nah, untuk landasan teori. Nah, untuk landasan teori ini, ketika minyak atsiri dikenal dengan minyak atsiri atau dikenal dengan minyak eterik atau minyak esensial atau minyak aromatik, itu merupakan kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap aroma yang khas. Nah, minyak atsiri merupakan bahan dasar dari minyak kosong untuk bahan alami. Nah, di dalam perdagangan, hasil dari sulingan atau minyak atsiri ini dikenal dengan bibit minyak wangi atau minyak atsiri atau bibit wangi. Nah, para ahli biologi menganggap bahwa berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hama yang bersaing dengan tumbuhan lainnya. Nah, ketika mempertahankan ruang hidup, nah walaupun kadang-kadang juga mengeluarkan bau sebagai kasturi dan cairan yang bau yang menyengat dari beberapa keping. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan. Nah, untuk proses pembuatan minyak atsiri ini itu menggunakan destilasi air. Nah, sampel tanaman itu dicampur dengan air dan dididihkan ketika menguap, sementara yaitu sisa tanaman yang mengandung minyak atsiri itu akan didinginkan lalu ditambahkan natrium sulfat. Nah, kemudian ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini itu minyak atsiri. Nah, ini mudah menguap karena titik didihnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponen yang kuat akan mempengaruhi saraf manusia. Nah, kemudian setiap senyawa penyusun memiliki dapat frasa yang berbeda karena pengaruh dari psikologis minyak. Nah, minyak atsiri merupakan komponen penting dalam aromatik dalam kegiatan liturologi atau pikiran jiwa seperti Yuverla. Nah, kemudian secara kimiawi minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit dan berbagai senyawa. Tapi sebagai senyawa tertentu itu akan bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, beberapa minyak atsiri itu sangat penting.
bukan sangat penting sih, tapi penting. Beberapa minyak asiri, nah ini dinamakan sumber utama seperti minyak adas, kemudian juga ada minyak cendana, minyak bunga cengkeh, atau minyak daun cengkeh, kemudian minyak kayu putih, kemudian ada minyak bunga kenanga, kemudian juga ada minyak mawar, nilam, minyak serai. Nah, selain itu juga ada beberapa minyak seperti kombinasi minyak asri, contohnya seperti minyak telon yang kita gunakan, atau minyak angin, dan beberapa minyak gosok dari lainnya. Nah, selanjutnya bagian tanaman yang diambil dari minyak atsiri seperti daun, bunga, akar, ranting, dan bahan kulit lainnya. Nah, untuk minyak atsiri ini ketika bagian-bagian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa metode penyulingan atau destilasi. Nah, kemudian ekstraksi dengan menggunakan penyulingan tadi. Nah, selanjutnya destilasi. Apa itu destilasi? Nah, destilasi yaitu merupakan salah satu metode kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Nah, ketika prinsip destilasi ini digunakan, yaitu menggunakan campuran yang menggunakan cairan atom atau berdasarkan perbedaan tekanan uap atau perbedaan titik didih komponen senyawa tersebut. Nah, selanjutnya ketika ada juga yang namanya jenis penyulingan, yaitu ada hidrodestilasi. Nah, hidrodestilasi itu penyulingan suatu campuran yang bercampur sehingga membentuk fasa atau membentuk dua lapisan, atau membutuhkan bantuan air atau uap air berdasarkan cara penanganan. Nah, bahan yang diproses di hidrodestilasi ini memiliki 3 jenis, yaitu air, uap, dan air. Nah, untuk penyulingan destilasi atau perebusan, yaitu bahan yang akan disuling itu akan berhubungan dengan air mendidih. Nah, di mana metode destilasi ini itu menggunakan metode perebusan atau minyak atsiri atau beberapa. Nah, kemudian yang B itu ada penyulingan destilasi atau pengukusan. Nah, tadi yang A-nya yaitu penyulingan destilasi air atau perebusan. Yang selanjutnya itu penyulingan destilasi air atau pengukusan. Nah, pengukusan ini itu karena penempatan bahan tanaman yang akan disuling pada wadah yang konstruksinya hampir sama pada pengukus. Nah, alat yang digunakan itu alat pengukus. Kemudian yang C itu ada penyulingan destilasi uap langsung. Nah, di mana prinsip kerja ini itu bahan-bahan dialiri dengan pembangkit uap. Nah, alat ini digunakan untuk uap langsung. Nah, uap langsung ini tekanan yang atmosfer. Nah, kemudian yang kedua yang ada namanya fraksinasi. Nah, jadi fraksinasi yaitu penyulingan suatu cairan tercampur sempurna sehingga membentuk satu lapisan. Nah, fraksinasi ini dilakukan tanpa menggunakan uap air dan memiliki 3 metode, yaitu fraksinasi, rektifinasi,
rektifikasi, kohobasi, dan destilasi fraksinasi. Nah, rektifikasi ini yaitu pemurnian dengan menggunakan vakum. Nah, sedangkan koagulasi itu merupakan proses penyulingan dengan menggunakan air keluaran dengan menggunakan sisa ketel lagi. Nah, kemudian reaksi vaksinasi yaitu pengumpulan minyak aksiri itu secaranya. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan, yang pertama alat itu ada konektor, bengkok dan lurus, kemudian ada kondensor, kemudian ada separator, kemudian ada corong, ada gelas ukur, batang pengaduk, gelas kimia, pipet tetes, dan ketel. Nah, yang untuk bahannya yaitu daun seriwangi, yang kedua ada natrium sulfat anida. Nah, untuk langkah kerja dari praktikum yang ini yaitu yang pertama kita melakukan setelah bahan-bahan yang ada. Daun ini kita rejang kasar atau pertama kita timbang. Setelah kita timbang itu kita potong kecil-kecil. Nah, ketika bahan daun tadi harus setelah disuling itu ketika tidak diproses itu akan menguap. Nah lalu rangkai alat destilasi itu menghubungkan koneksi lurus dengan menghubungkan ke kondensor. Selanjutnya yaitu terlebih dahulu oleskan vaselin terlebih dahulu. Nah, kemudian fungsi kondensor ini itu yang mengubah uap. Nah, proses destilasi. Nah, kemudian itulah ketika hasil telah didapatkan lalu kita simpan di tempat yang bagus. Nah, itulah video mengenai video praktikum kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.